Shalom teman-teman, saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Nah, selamat bergabung kembali melalui renungan refleksi kehidupan. Renungan firman Tuhan, Injil, kuasa penyelamat orang-orang percaya. Saudara, di situ juga himpunan renungan firman Tuhan untuk menguatkan iman kerohanian kita. Kita diberkati supaya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Amin. Saudara, pada hari ini saya James Gamad bersama Anda dalam beberapa menit ke depan untuk berkongsi firman Tuhan agar kita sama-sama belajar firman Tuhan serta mendeklarasikan firman Tuhan supaya terjadi terobosan di dalam hidup kita atau di alam roh, agar berkat dan kelepasan Tuhan dinyatakan. Setelah pada hari ini saya membawa kita melihat di dalam teks kita, yaitu di dalam Lukas pasal 5 ayat pertama, ya. Lukas 5 ayat 1 berbunyi demikian. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, saya menamai tema pada hari ini yaitu mendengar dan memperhatikan. Tetapi fokus saya secara khusus pada hari ini adalah tentang mendengar. Saudara, di dalam perenungan saya sendiri, saya melihat keadaan dan saudara, maka perlu sekali untuk kita menjadi pendengar firman Tuhan. Saudara, disebabkan keadaan pada masa ini, kita perlu mendengar apa kata Tuhan. Nah, saudara, karena hanya firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberi kita harapan pada masa-masa yang sukar ini. Saudara, bila kita perhatikan, kalau kita mencari tentang persamaan ayat ini, ya, di mana di dalam ayat ini mengatakan yaitu orang-orang banyak mengerumuni dia. Saudara, saya temukan di dalam Matius pasal 13 ayat 2, ya. Kita lihat Matius pasal 13 ayat 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Nah, saudara, di sini memang sesuatu yang menarik, ya. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 1, yaitu orang-orang mengerumuni dia. Tapi di dalam Matius pasal 13 ayat 2, orang banyak berbondong-bondong. Nah, saudara, agak menarik, ya. Saya mau kita melihat sesuatu yang menarik di sini. Apakah artinya berbondong-bondong? Yang mungkin ini satu perkataan yang agak luar biasa bagi kita. Kita tidak memahami, ya, berbondong-bondong. Dalam terjemahan yang lain itu adalah berkata yaitu berasak-asak. Nah, pada satu ketika dulu, yaitu pada masa diberikan ini brim untuk pertama kali, maka orang perlu diberi voucher, ya. Diberi voucher untuk mengambil uang. Nah, saya pada masa itu berada di depan pintu satu dewan dan orang sedang berasak-asak, orang sedang berbondong-bondong untuk menunaikan voucher itu. Nah, saya dengan tidak tersengaja saya ditolak sehingga saya masuk ke dalam dewan itu, dewan yang penuh dengan orang dan sedang berasak-asak dan sedang berbondong-bondong, ya. Tetapi sudah pada masa ini di mana-mana, di bank atau di mana-mana, kita tidak melihat orang sedang berasak-asak. Sebab apa, saudara? Sebab orang sedang mengikuti SOP, ya. Nah, jadi saudara, menariknya di sini yaitu apabila Yesus sedang berada di satu tempat, di satu danau, orang mengerumuni dia, ya. Dan Matius 13 ayat 2 tidak menyatakan, tetapi dalam
Lukas pasal 5 ayat 1, sekali lagi firman Tuhan katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nah, jadi saudara, di sini kita lihat yaitu satu yang menarik, satu yang indah yang saya mau kongsikan kepada kita, yaitu bagaimana himpunan orang banyak ini, orang yang sedang berasak-asak ini, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, ini merupakan langkah awal yang penting yang harus ada pada orang-orang yang percaya. Ya. Nah, jadi setelah melihat kepada keadaan pada masa ini, sudah saya terdorong untuk kita melihat bahwa kerinduan orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan. Ya. Orang berbondong-bondong, orang berasak-asak untuk mencari Yesus, mengerumuni Yesus. So, rupanya apa, saudara? Rupanya mereka hendak mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, pada zaman ini, yaitu kerinduan mendengar firman Tuhan semakin berkurang. Ya, kerinduan mendengar firman Tuhan itu semakin berkurang, biarpun kemajuan teknologi begitu modern sekali, dan firman Tuhan saudara dapat dengan mudah didengarkan, dapat dengan mudah dapat diikuti, ya, lewat daripada YouTube, lewat daripada Facebook, ya. Di sana kita akan mendengar himpunan pengkhotbah yang terkenal. Tetapi sudah berapa banyak orang yang rindu mendengar firman Tuhan ini? Biarpun modern, biarpun kemajuan, firman Tuhan ada di mana-mana. Tetapi sudah masalahnya yaitu orang lebih tertarik kepada hal-hal yang lain. Ya, maka sebab itu saudara, pada hari ini sempatkanlah diri kita. Ya, sementara kita melayari Facebook, YouTube, sempatkanlah diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, seperti mana orang-orang yang mengerumuni Yesus. Mereka mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi saudara, seharusnya yaitu Mazmur 1 ayat 2. Saudara, persoalan kita yaitu apakah yang lebih merupakan kesukaan orang-orang pada masa ini? Apabila mereka melayari internet, ya, apakah mereka menyempatkan diri untuk mendengar firman Tuhan? Atau sebaliknya? Jadi mari saudara, seharusnya yaitu firman Tuhan adalah merupakan kesukaan bagi kita. Nah, jadi saudara sekalian dalam Tuhan, marilah kita terus datang kepada Tuhan sebagai satu usaha kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, Matius 13 ayat 15 mengatakan, jangan-jangan hati umat ini telah buntu, memekakkan telinga dan memejamkan mata. Ya, saudara, di dalam ayat ini yaitu Matius 13 ayat 15, saudara, satu kebimbangan kita. Satu kebimbangan kita, kenapa firman Tuhan dapat didengarkan dengan bebas, dapat didengarkan, dapat dilihat dengan begitu mudah sekali. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa lebih kesukaan orang-orang pada masa ini adalah mengabaikan firman Tuhan. Saudara, saya menghimbau kita pada hari ini, saya menyuruh kita ambil masa untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan ya bahwa hati umat itu telah apa? Telah buntu. Mereka juga memekakkan telinga dan memejamkan mata. Mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Sebagai kesimpulan pada hari ini, saudara, itu jikalau hati yang buntu ini beroleh pimpinan dan pengarahan, telinga yang tuli disembuhkan, dan mata yang buta melihat, lalu mereka melihat jalan hidup mereka, hidup lama mereka, menuju kebinasaan, pasti mereka berbalik kepada Allah dan beroleh keselamatan. Saudara, di sini saya mau berdoa bagi saudara.
Dan saya berdoa supaya kuasa dan kasih Yesus menjadi nyata bagi kita. Pada akhir zaman ini, banyak sekali hal-hal yang menarik. Biar firman Tuhan itu disajikan dengan baik sekali, dapat didengarkan melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya. Tetapi berapa banyakkah orang yang rindu mendengar firman Tuhan? Ya, saudara, kita dapat melihat keadaan pada masa ini bahwa hati manusia sudah menjadi buntu. Telinga mereka pekakan, dan mata mereka pejamkan. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani, di mana kebutaan oleh karena ilah zaman ini. Saudara, saya berdoa supaya kata-kata Yesus menjadi nyata di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Yesus telah menggenapi firman Tuhan ini. Dan Yesus, Dialah yang menyembuhkan. Dialah yang memberikan kita pimpinan di hati kita. Dialah yang mencelikan mata kita dan telinga kita. Maka kita akan melihat keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.